Kisah kali ini datang dari seorang istri bernama Ika yang tidur melayani jin yang menyerupai suaminya. Selamat datang di channel CMJ yang akan menceritakan kisah horor untuk menemani malam kamu. Kisah horor hari ini datang dari pengalaman seorang ibu rumah tangga bernama Ika. Tepat 1 tahun yang lalu, Ika menikah dengan pria pilihannya yang bernama Asmadi. Setelah berumah tangga, mereka memilih tinggal terpisah dengan orang tua, belajar untuk mandiri ceritanya. Asmadi sendiri adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan kontraktor pembangunan. Pekerjaan yang ia lakoni membuat Asmadi sering meninggalkan Ika sendirian di rumah. Asmadi dan Ika menempati perumahan yang baru saja dibangun. Belum banyak penghuninya, masih terbilang sepi. Bahkan, menurut penuturan Ika, tetangga terdekatnya berjarak 10 rumah, sedangkan selebihnya masih berupa rumah yang belum diisi. Area perumahan dulu adalah perkebunan jati, juga ladang gandum. Sebagian pohon jati masih terdapat di belakang area rumah Ika, di mana memang area tersebut adalah posisi belakang dari komplek perumahan. Selama menempati rumah itu, banyak kejadian aneh yang dirasakan Ika. Namun hal tersebut masih bisa ia tahan dan lawan. Menurut Ika, wajarlah bila rumah di masa awal sering ada penghuninya. Apalagi area ini dahulu adalah hutan jati. Suara ketukan dari belakang pintu rumah, jendela yang tertutup dengan sendirinya. Bahkan pernah suatu ketika terdengar suara derap langkah di atas genteng pada malam hari. Semua itu pernah Ika alami. Asmadi sendiri sejatinya pernah mengajak Ika untuk pindah rumah. Namun malah Ika yang menolak. Rumah baru 1 tahun mas, jika pindah lagi maka sudah pasti banyak mengeluarkan uang, ujar Ika. Namun kejadian beberapa minggu ke belakang membuat Ika mulai memikirkan untuk pindah rumah. Entah kenapa, hampir setiap malam Ika sering sekali mimpi bersetubuh dengan sosok makhluk tinggi besar berbulu dengan wajah menyeramkan. Awalnya Ika merasa biasa saja, sebab dipikirnya hal itu hanyalah mimpi. Namun semakin sering terjadi membuat Ika dilanda ketakutan. Asmadi sebagai suami mencoba menenangkan Ika. Ia berkata, jika mimpi tersebut jangan terlalu diambil pusing. Mimpi hanyalah bunga tidur, ucap Asmadi. Hari demi hari seperti biasa terus berlanjut. Karena sudah tidak kuat, minggu depan selepas suaminya pulang bertugas dari perjalanan luar kota, Ika bermaksud mengadakan pembersihan untuk rumahnya. Inginnya sih cepat-cepat. Namun karena Asmadi sedang berada di luar kota, Ika harus mengurungkan niatnya tersebut. Rencananya mereka akan memanggil Pak Ustadz untuk mengadakan pembersihan rumahnya sekaligus mengusir apabila memang ada makhluk halus. Asmadi sendiri saat ini tengah berada di luar kota. Butuh sekitar 1 minggu untuknya menyelesaikan proyek di kota tersebut. Hal ini sebetulnya membuat Ika cemas. Ia cepat-cepat ingin berharap Asmadi pulang. Apalagi semakin sering Ika mendengarkan suara derap langkah di atas genting rumahnya. Baru saja 3 hari dari kepergian Asmadi, pada malam hari Ika dikagetkan dengan suara kendaraan suaminya. Terdengar sedang parkir di hadapan rumah.
Saat itu Ika sebetulnya sudah akan tidur, sehingga hanya mengenakan daster yang cukup menerawang. Ika bergegas keluar mengintip dari balik jendela, memastikan apakah benar Asmadi suaminya pulang. Ia langsung tersenyum melihat suaminya. Asmadi berhenti di depan garasi. Ika segera membukakan pintu dan menyapa pria yang amat dirindukannya itu. Apakah yang akan terjadi dengan Ika dan mengapa Asmadi tiba-tiba pulang lebih cepat? Silakan kamu dengarkan pada part berikutnya. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe.